Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syahrina Mutia Amanda. Saya berasal dari kelas C6D jurusan akuntansi dengan NIM 84131240077. Dan pada video ini saya akan memaparkan materi ujian akhir semester dengan topik keseimbangan kurva ISLM. Topik ini sangat penting dalam ekonomi makro karena menjelaskan bagaimana keseimbangan terbentuk dari antara sektor real dan sektor moneter. Kurva ISLM adalah model ekonomi makro yang menunjukkan keseimbangan simultan di dua pasar utama, yaitu pasar barang dan pasar uang. Melalui model ini kita bisa melihat bagaimana tingkat suku bunga dan pendapatan nasional saling mempengaruhi. ISLM juga sangat berguna dalam menganalisis dampak kebijakan pemerintah dan bank sentral terhadap perekonomian, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Pertama kita bahas kurva IS. IS adalah singkatan dari investment dan saving, yaitu keseimbangan antara investasi dan tabungan dalam pasar barang. Kurva ini menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan output atau pendapatan nasional. Semakin tinggi suku bunga, biaya pinjaman meningkat sehingga investasi turun. Akibatnya, permintaan agregat dan output juga menurun. Persamaan umumnya adalah seperti ini semuanya, di mana Y adalah output, C konsumsi, T itu pajak, I investasi, R suku bunga, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Nah, selanjutnya ada kurva LM. Kurva LM adalah singkatan dari liquidity preference atau money supply. Kurva ini mewakili keseimbangan di pasar uang, yaitu antara permintaan dan penawaran uang. Berbeda dengan kurva IS, kurva LM ini memiliki hubungan positif antara pendapatan nasional dan suku bunga. Semakin tinggi pendapatan nasional, masyarakat membutuhkan uang lebih banyak untuk transaksi. Nah, jika jumlah uang beredar tetap, maka suku bunga akan naik untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang. Persamaan dasarnya seperti ini, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, P adalah tingkat harga, L fungsi permintaan uang, I adalah suku bunga, dan Y adalah pendapatan. Nah, selanjutnya keseimbangan kurva ISLM. Titik potong antara kurva IS dan LM menunjukkan keseimbangan makroekonomi, yaitu di mana pasar barang dan pasar uang sama-sama berada dalam posisi yang seimbang. Dari titik ini kita bisa menentukan dua variabel penting, yaitu suku bunga itu I dan pendapatan nasional itu Y. Keseimbangan ini sangat penting untuk menilai kondisi ekonomi secara menyeluruh dan untuk merancang kebijakan yang tepat. Nah,
selanjutnya ada dampak kebijakan fiskal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi keseimbangan ini. Kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan. Artinya, pada setiap tingkat suku bunga, permintaan agregat dan output akan meningkat. Hasilnya, pendapatan nasional naik dan biasanya suku bunga juga ikut naik. Contohnya, kita bisa lihat pada program stimulus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada dampak kebijakan moneter. Sebaliknya nih, kebijakan moneter memengaruhi kurva LM. Jika bank sentral menurun suku bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar, maka kurva LM bergeser ke kanan. Ini menyebabkan suku bunga turun dan output naik. Kebijakan ini sering digunakan saat perlambatan ekonomi agar sektor swasta lebih terdorong untuk berinvestasi. Nah, contohnya adalah saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Nah, studi kasusnya sebagai contoh nyata, mari kita lihat respon Indonesia saat kritis COVID-19 lalu. Pemerintah meningkatkan pengeluaran besar-besaran melalui bansos dan subsidi, sehingga mendorong kurva IS ke kanan. Nah, di saat yang sama, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas di pasar uang, sehingga kurva LM bergeser ke kanan. Hasilnya adalah pemulihan ekonomi lebih cepat dari prediksi banyak pihak. Nah, kesimpulannya adalah model ISLM sangat berguna untuk memahami bagaimana perekonomian mencapai keseimbangan. Kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang, sedangkan LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Keduanya bisa bergeser akibat kebijakan fiskal moneter, sehingga membantu pemerintah dan bank sentral merancang langkah-langkah yang tepat. Nah, pemahaman model ini penting bagi siapapun yang mempelajari ekonomi makro dan kebijakan publik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.